Selamat pagi, siang, atau malam, Pak Bayu. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan tentang virtual machine implementation untuk mata kuliah operating systems buat tugas awalnya. Jadi di sini adalah grup membernya. Jadi ada saya, Jonathan Joko, habis itu ada Jonathan Saputra Lukito, dan juga ada Devan Yulian. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan tentang background dari virtual machine yang kami pakai. Jadi, yang kami pakai itu adalah Oracle VirtualBox. Jadi, background dari Oracle VirtualBox itu, Oracle VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi open source yang dikembangkan oleh Oracle Corporation yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai sistem operasi atau OS secara bersamaan di dalam satu komputer fisik tanpa memerlukan perangkat kesembahan. Dengan menggunakan VirtualBox, maka pengguna dapat menjalankan sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, Solaris, dan lainnya dalam bentuk virtual mesin, sehingga memberikan fleksibilitas tinggi untuk keperluan pengembangan perangkat lunak, pengujian simulasi jaringan, hingga penggunaan perangkat lunak yang hanya tersedia di OS tertentu. VirtualBox juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai kalangan, mulai dari penggunaan pribadi, pendidikan, hingga profesional. Salah satu fitur unggulan dari VirtualBox adalah kemampuannya untuk membuat dan mengelola snapshot, yaitu salinan keadaan sistem operasi pada titik waktu tertentu, yang memudahkan pengguna untuk mengembalikan mesin virtual ke kondisi sebelumnya apabila terjadi kesalahan atau eksperimen yang tidak diinginkan. Fitur lain yang menarik adalah dukungannya terhadap berbagai format disk virtual seperti VDI, yaitu VirtualBox Disk Image, VMDK, Virtual Machine Disk, dan VHD, yaitu Virtual Hard Disk, yang memungkinkan interoperabilitas antar berbagai platform visualisasi. Perkenalkan, nama saya Jonathan Saputra Lukito. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pro dan kontra dari implementasi VirtualBox Machine. Jadi, untuk pro yang pertama yaitu ada free and open source. Artinya adalah VirtualBox ini gratis. Siapa saja dapat mengunduh dan menggunakannya tanpa harus membeli lisensi. Hal ini memberikan manfaat besar terutama bagi individu, pelajar, dan para pebisnis kecil yang memiliki anggaran terbatas. Oke, kemudian untuk open source, sebagai perangkat lunak open source, VirtualBox Machine menyediakan kode sumbernya untuk umum. Jadi pengembang dapat mempelajari, modifikasi, dan menyesuaikan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Untuk pro yang kedua, di sini ada cross-platform support, yaitu VirtualBox dapat berjalan di berbagai sistem host seperti Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Jadi, VirtualBox ini dapat diinstal di berbagai macam sistem operasi host tersebut. Karena VirtualBox ini bersifat fleksibel, jadi dapat dipastikan bahwa pengguna dari berbagai platform dapat menjalankan mesin virtual ini tanpa harus berpindah ke sistem operasi lain. Kemudian, mendukung sistem operasi tamu di berbagai platform, memberikan fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan. Jadi, pengguna dapat menginstal di berbagai sistem operasi tamu dalam mesin virtual seperti Windows, macOS, dan Linux. Hal ini sangat berguna untuk pengembangan perangkat lunak lintas platform, pengujian kompatibilitas, atau menjalankan perangkat lunak yang hanya tersedia di sistem operasi tertentu. Kemudian untuk pro yang ketiga, yaitu ada snapshot feature. Jadi pengguna dapat mengambil snapshot dari kondisi saat ini mesin virtual yang berguna untuk pengujian atau cadangan. Jadi ini memberikan cara mudah untuk menyimpan titik cadangan sebelum melakukan perubahan besar, seperti menginstal perangkat lunak baru atau memperbarui sistem. Kemudian ada snapshot memudahkan untuk mengembalikan mesin virtual ke kondisi sebelumnya tanpa kehilangan data atau konfigurasi. Jadi jika terjadi kesalahan atau kegagalan selama pengujian atau modifikasi, pengguna dapat dengan cepat mengalihkan mesin virtual keadaan sebelumnya tanpa harus menginstal ulang atau kehilangan data. Fitur ini sangat berguna untuk pengembang dan penguji perangkat lunak yang perlu mencoba berbagai konfigurasi tanpa resiko kerusakan permanen. Oke, selanjutnya adalah kontra dari VirtualBox Machine. Yang pertama yaitu performance limitation atau keterbatasan performa, di mana VirtualBox mungkin tidak seefisien beberapa alat visualisasi berbayar, terutama pada beban kerja yang berat.
Jadi saat digunakan untuk menjalankan beberapa virtual machine atau aplikasi yang sumber daya sangat besar, performa sistem dapat menurun secara signifikan, terutama jika hardware dari host itu memiliki spesifikasi yang rendah hingga menengah. Kemudian, tugas yang membutuhkan banyak sumber daya, seperti menjalankan beberapa virtual machine, dapat memperlambat kinerja pada perangkat keras yang kurang kuat. Jadi, pada perangkat keras yang kurang bertenaga, VirtualBox mungkin tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang efisien, sehingga aplikasi di dalam virtual machine mengalami lag atau bahkan crash. Hal ini membuat kurang ideal untuk tugas yang memerlukan kinerja tinggi secara konsisten. Untuk kontra yang kedua yaitu ada limited graphic support. Jadi, VirtualBox kurang mendukung grafis 3D, sehingga kurang cocok untuk game atau aplikasi yang membutuhkan grafis tinggi. Karena rendering visual di dalam virtual machine mungkin tidak setara dengan kinerja grafis asli, karena VirtualBox tidak memberikan akses langsung ke GPU host dengan cara yang optimal. Kemudian, kinerja GPU virtualisasi mungkin tidak setara dengan kinerja GPU asli, yang menyebabkan keterbatasan dalam rendering visual. Yang ketiga, yaitu less enterprise feature, di mana dibandingkan dengan solusi berbayar, VirtualBox tidak menyertakan fitur enterprise lanjutan, seperti manajemen terpusat. Jadi dalam lingkungan bisnis yang kompleks, di mana pengelolaan virtual machine secara kolektif penting, alat seperti VMware, vSphere, atau Microsoft System Center lebih unggul, karena mereka juga berbayar. Kemudian, mungkin bukan pilihan terbaik untuk deployment skala besar atau bisnis yang membutuhkan dukungan luas. Misalnya, di dalam perusahaan dengan ratusan atau ribuan virtual machine, keterbatasan pengaturan otomatis, pengelolaan jaringan buatan, dan pengelolaan terpusat akan menjadi hambatan bagi perusahaan. Sekian, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah metodologi. Nah, step by step dari VirtualBox ini kita pertama-tama harus mendownload dan menginstal VirtualBox. Nah, untuk pertama-tama kita harus mengunjungi situs resmi VirtualBox dan mengunduh perangkat lunak untuk sistem operasi. Kemudian kita ikuti panduan instalasi untuk mengatur VirtualBox di mesin Anda. Nah, yang tahap kedua, saat ingin membuat mesin virtual yang baru, kita perlu membuka VirtualBox dan klik New untuk membuat mesin virtual baru. Pilih jenis sistem operasi, alokasikan RAM, dan buat hard disk virtual untuk mesin virtual Anda. Kemudian di tahap ketiga, kita perlu menginstal operating system untuk mesin virtual kita dengan memulai VirtualBox dan attach file ISO sistem operasi dan ikuti langkah-langkah instalasi hingga selesai. Lalu di tahap keempat, kita perlu mengkonfigurasi settingan untuk virtual machine kita dengan menyesuaikan pengaturan mesin seperti alokasi CPU, adapter jaringan, dan folder bersama untuk mengoptimalkan kinerja. Kemudian install Guest Additions untuk meningkatkan fungsionalitas seperti integrasi mouse yang mulus dan resolusi yang tampilan yang lebih baik. Di tahap kelima, kita bisa langsung memulai mesin virtual yang menggunakan sistem operasi yang telah kita install. Konklusi dari presentasi ini adalah Oracle VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi gratis dan sumber terbuka dari Oracle Corporation yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS, dan Solaris di satu mesin tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. VirtualBox ini mendukung berbagai sistem operasi host dan menawarkan fitur seperti snapshot yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan kondisi mesin virtual untuk pemulihan yang mudah. Meskipun merupakan alat yang fleksibel untuk penggunaan pribadi dan profesional, VirtualBox sendiri memiliki beberapa keterbatasan kinerja, seperti tugas membutuhkan yang lebih banyak sumber daya, kemudian kurang mendukung grafis, serta fitur enterprise lanjutan. Alat ini paling cocok untuk pengembangan, pengujian, dan simulasi jaringan. Nah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan
tutorial cara menggunakan VirtualBox dan mulainya itu dari setup VirtualBox-nya dulu. Jadi pertama kita search saja VirtualBox dan di sini kita lihat ada website Oracle VirtualBox, kita tekan saja dan di sini akan ada tombol download. Kita tekan saja dan kita download yang Windows host. Tergantung dari OS kalian ini apa. Oke, sekarang kita tunggu saja untuk VirtualBox-nya selesai download. Oke, kalau udah selesai kita run aja setupnya. Nah, di sini akan ada berbagai instruksi, kita tekan next saja. Accept the terms of license agreement-nya, kita next saja. Dan kalau misalnya ada warning ini, kita tekan yes saja, next, dan kita install. Nah, kalau misalnya udah, jangan lupa untuk centang ini karena kita akan langsung masuk ke cara pemakaian Oracle VirtualBox ya. Oke, kita klik finish saja. Sekarang kita muncul di menu Oracle VirtualBox Manager. Oke, sekarang kita sudah di tampilan awal dari menu VirtualBox Oracle. Setelah itu, sekarang kita akan mencoba untuk mengecek apakah ini bisa berjalan. Caranya adalah kita coba untuk menginstal Ubuntu di VirtualBox ya. Jadi di menu ini kita tekan yang tombol new dan kita kasih name-nya Ubuntu saja. Dan setelah itu, kalau kita bisa lihat kalau misalnya di type, subtype, dan versionnya itu udah diganti jadi Linux dan untuk subtype dan version udah diganti jadi Ubuntu. Kalau misalnya udah diganti, kita tekan saja untuk tombol next-nya. Dan di sini kita kasih base memorinya itu di 3576 MB dan CPU akan kita pakai itu 6 CPU. Di size-nya kita buat kira-kira di 28 GB. Dan setelah itu kita next saja dan finish. Oke, jadi di sini itu kita sudah berhasil untuk membuat VirtualBox baru namanya Ubuntu. Tapi kalau kita run itu belum bisa karena belum ada file di dalamnya. Oke, sekarang kita klik kanan saja Ubuntu-nya. Habis itu kita ke settings dan kita bisa lihat di sini adalah settings dari Ubuntu-nya. Nah, di pemakaian untuk VirtualBox ini itu kita bisa lihat bahwa kita bisa mengatur berbagai hal. Misalnya di sini itu ada yang general, kita bisa mengganti name-nya, type dan subtype dan version. Ya, habis itu untuk misalnya di sistemnya kita bisa mengganti kayak base memorinya dan juga prosesornya juga kita bisa edit lagi mau berapa CPU yang kita pakai dan misalnya kayak di networknya juga kita bisa ganti mau pakai yang NAT atau bridge adapter dan juga USB-nya bisa kita ganti. Oke, setelah itu untuk menginstalnya kita ke storage aja dan kita ke devices yang bagian controller IDE. Di sini ada disk ya nanti. Kita langsung tekan saja yang tombol di sini di bagian optical drive-nya. Lalu kita download Ubuntu-nya di website Ubuntu. Saya sudah mendownload Ubuntu file dari Google, jadi sisa kita masukin saja. Yang ini, .iso file. Oke, kalau misalnya udah kita masukin, sekarang kita klik kiri dua kali saja di Ubuntu-nya dan kita jalanin VirtualBox-nya. Sekarang kita tekan try to install Ubuntu saja.
Kita sekarang mulai setup Ubuntu-nya aja, kita pegang bahasa Inggris, dan accessibility kita next aja, keyboard layout kita juga next. Kita next, kita ke install Ubuntu, dan untuk yang installation kita pakainya yang interactive installation aja. Nah, sekarang setelah kita sudah selesai install, kita udah bisa menggunakan OS dari Ubuntu ini. Dan kita coba saja, kita misalnya coba ke Binus Maya. Nah, dari OS ini juga kita langsung bisa membuka Binus Maya di sini. Terus juga misalnya kita mau ke settings juga bisa di sini. Oke. Nah, sekarang saya akan menunjukkan demo dari fitur yaitu cloning. Sekarang saya akan mendemokan fitur cloning atau snapshot. Jadi, fitur ini itu digunakan ketika terjadi masalah di dalam virtual machine Ubuntu ini, atau terjadi masalah konfigurasi dan lain-lain ketika kita sedang mendevelop sesuatu. Dengan fitur snapshot ini, maka kita bisa dengan mudah balik ke konfigurasi awal. Jadi kita nggak perlu install ulang Ubuntu-nya dengan membuat Ubuntu clone. Oke, jadi pertama kita klik kanan aja Ubuntu-nya. Habis itu tekan yang clone. Nah, di sini MAC address-nya kita include yang only net network adapter MAC addresses dan finish. Setelah itu kita tunggu saja prosesnya untuk mengcopy mesinnya. Prosesnya itu tentu lebih cepat dibanding menginstal ulang Ubuntu-nya. Oke, sudah selesai untuk Ubuntu clone-nya. Sekarang kita coba buka saja. Dan isinya itu akan sama aja dengan Ubuntu yang di sini. Tetapi dia balik ke konfigurasi awalnya. Oke, sekarang kita coba akses saja website Binus Maya-nya untuk mengecek apakah Ubuntu clone-nya itu sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita bisa akses Google dan juga kita bisa melihat bahwa search visualnya itu ada Binus Maya. Maka Ubuntu clone-nya itu sudah berjalan. Oke, dan jadi itulah hasil dari clone-nya. Jadi yang Ubuntu clone ini isinya itu adalah dari Ubuntu yang ini. Jadi kalau misalnya kita ada masalah dari konfigurasi Ubuntu-nya, biasanya kita pakai Ubuntu clone saja. Sekian demo dari Oracle VirtualBox Ubuntu. Terima kasih atas perhatiannya.